Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan juga kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Nah, baris itu susunannya horizontal atau ke samping dan juga kolom itu susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, ini contoh dari suatu matriks. Ini disebut baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Ini namanya kolom yang ke bawah ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, penamaan matriks sendiri itu harus urut ya. Jadi, baris itu dimulai dari kiri ke kanan, sementara kolom itu dimulai dari atas ke bawah. Nah, matriks itu juga memiliki ukuran loh. Ukuran matriks itu disebut ordo. Nah, ordo matriks ini berupa banyaknya baris yang dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Sederhananya itu kita bisa menuliskannya dengan A M kali N. Nah, masing-masing bilangan itu terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Kalau matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. A-nya ini. Maka, elemen-elemen matriksnya dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. M kali N ini merupakan elemen matriksnya. Misalnya nih, pada matriks A tadi, ini kan jumlah barisnya, jumlah baris ada 5, kolomnya juga 5, jadi ordonya itu 5 kali 5, atau bisa kita tuliskan A 5 kali 5. A, M kali N ini diganti A 5 kali 5. Lalu untuk elemen-elemen matriks A-nya bisa dinotasikan dengan AIJ yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke C. Supaya kita nggak bingung, langsung saja masuk ke contohnya. Nah, ini merupakan contoh matriksnya. Nah, kita ambil saja contoh A11 dan juga A12 dan juga A54 seperti pada gambar. A11 di sini menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 dan juga pada kolom ke-1. Sementara A12 ini menyatakan dia berada pada baris pertama dan juga berada pada kolom kedua. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks dibagi menjadi 6. Yang pertama, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, dan juga matriks nol. Yang pertama, matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya seperti ini. Untuk matriks kedua yaitu matriks kolom. Nah, matriks kolom itu adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya seperti ini. Masuk ke matriks yang ketiga yaitu matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan juga kolom yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, pada matriks persegi ini terdapat diagonal utama. Diagonal utama ini yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua, yaitu ini. Nah, berdasarkan contohnya, matriks A ini memiliki jumlah baris dan juga kolom yang sama karena matriks ini merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks berordo 2. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utama adalah 8 dan 7. Masuk matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0.
Contohnya seperti ini. Masuk matriks selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas ini adalah suatu matriks persegi yang semua elemennya pada diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya matriks identitas itu seperti ini. Masuk ke matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke transpose matriks. Transpose ini adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan juga kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Untuk simbolnya ini, matriks transposnya bisa dinotasikan dengan A pangkat T atau A transpose dan juga B pangkat T atau B transpose. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Misalnya kita memiliki matriks A dan B. Maka matriks transposnya itu bisa dinotasikan dengan A pangkat T ini dan juga P pangkat T. Nah, 35 di matriks A ini sebagai kolom, jadi ketika dia berada pada A transpose, maka dia berubah menjadi baris. Begitu juga dengan matriks min 1 dan juga 2 ini. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.